Itu Ferry sering ya, kalau misalnya di rumah itu sempat ditendang dia. Keluarga Ferry Irawan pasang badan membela Ferry yang tengah menghadapi perseteruan rumah tangganya dengan Vena Melinda. Merasa nama anaknya semakin terpojok, Haryati ibunda Ferry Irawan pun buka suara. Ia justru menyebut bahwa yang mendapat perlakuan KDRT justru Ferry karena anaknya itu yang sempat ditendang oleh Vena di rumahnya. Menurutnya, selama ini Ferry tidak pernah cerita ataupun mengadu saat mendapat perlakuan buruk dari Vena. Sebagai ibu, dirinya merasa sakit hati atas apa yang menimpa putranya, yang kini dijerat hukum atas kasus dugaan KDRT. Ibunda Ferry pun mengaku tak terima dengan perlakuan Vena yang seolah mengumbar aib rumah tangganya sendiri. Itu Ferry sering ya, kalau misalnya di rumah itu sempat ditendang dia sama Vena. Tapi Ferry nggak pernah ngadu, nggak pernah melawan. Karena dia pikir, dia kan istrinya. Nah sementara kan Vena kemarin bilang, jadi Ferry itu masih suaminya. Dia mengakui kalau Ferry itu masih suaminya. Tapi habis juga sama keluarganya itu tidak boleh bertemu dengan Ferry. Ibunda Ferry mengungkapkan bahwa putranya itu merupakan pribadi yang sabar meski kerap mendapat perlakuan kurang mengenakan dari sang istri. Haryati pun membongkar aib Vena yang menyebut bahwa ibunda Ferel Bramasta itu sempat mengurung Ferry di kamar. Sebagai ibu, dirinya merasa kaget, terlebih Vena sendiri yang bercerita kepadanya. Haryati pun menuntut Vena untuk mengakui perbuatannya itu di pengadilan nanti. Uang jajan itu karena kan Ferry juga ada penghasilan. Jadi bukannya minta-minta gitu. Jadi dia dapat endosan juga, dapat misalnya kan kayak ada suka tampil di TV, itu bukannya kerjaan. Iya, itu semua hasilnya uangnya ke Vena. Ferry tidak pernah pegang uang. Sepeser pun dia nggak pernah. Katanya kan uang rokok minta, ya jelas dong uang rokok minta. Karena kan uangnya di Vena semua. Uang pulsa, uang bensin, karena Ferry tiap hari nganter Pania sekolah. Pulang jam 2, Ferry juga yang jemput. Kan sama aja itu dengan kerja Ferry, bukannya dia nganggur. Malah sempet ya, Ferry itu dikurung di kamar. Itu Vena sendiri yang bilang ke Mami. Bilang juga ke adik-adiknya pas lagi di meja makan, bilang, aku kurung katanya si Ferry. Aku kunci dari luar. Jangan sampai nggak ngaku tuh itu. Nanti dosa kalau dia nggak ngaku. Itu bilang benar-benar ke Mami ya. Jadi bukan Mami ngada-ngada, bukan Mami nggak mau bohong. Dosa nanti kalau bohong. Itu Vena sendiri yang bilang. Rumah tangga Vena dan Ferry tak hanya dihadapi dengan kasus dugaan KDRT, namun juga keduanya tengah dalam proses perceraian. Rumah tangga pasangan yang menikah pada Maret 2022 lalu ini sudah di ujung tanduk. Permasalahan Ferry yang meminta barang miliknya dikembalikan pun justru membuat konflik semakin memanas. Ibunda Ferry bahkan semakin dibuat kesal dengan pengacara Vena yang dituding menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan. Haryati menyebut jika Ferry memberi nafkah kepada Vena, namun masalah meminta uang untuk bensin dan rokok itu dilakukan Ferry karena semua penghasilannya diberikan kepada Vena. Lantas, benarkah ibunda Ferry semakin geram mengetahui anaknya sering disuruh berbelanja ke pasar? Sebenarnya kalau ada masalah apapun Ferry tuh nggak pernah bilang. Misalnya ditendang apa gimana, belum lagi suruh ke pasar, suruh belanja. Kan nggak pantas dong seorang suami disuruh begitu. Harusnya dia dong, ntar kalau misalnya datang ya ke rumah, ke pembantu aja di rumah, kayak pembantunya dia aja, tolong dong ya Pania mandiin ya, ntar kasih makan. Kita sih ikhlas lillahi ta'ala ngurusin itu Pania. Ternyata sekarang akhirnya begini kan, berbalik gitu. Jadi yang dibilang KDRT Vena ya, Ferry itu sering di ini sama Vena. Dia nggak pernah ngadu, walaupun kita nggak pernah ngadu. Selama 3 bulan katanya Ferry tidak pernah memberi nafkah. Padahal Ferry tetap memberikan kepada Vena. Dibilang katanya Ferry minta
pulsa, minta ini. Sementara kan penghasilan Ferry semuanya dikasih ke Vena. Dibilang bensin apa, Ferry kan tidak ada mobil. Isi bensin itu buat nganter anaknya, buat nganter Fania, antar jemput. Belum lagi nganter kalau misalnya Vena mau syuting, mau apa, kan harus diisi bensin. Segala isi pulsa, minta. Yang pengacaranya bilang katanya, mama, minta pulsa, mama, minta uang, Grab. Itu kan sedih ya mami dengarnya kayak begitu. Harusnya sebagai pengacaranya Vena lebih bijaksana. Bukannya menghujat gitu, menghina terhadap Ferry. Selama ini belum tentu kebenarannya, belum terbukti. Karena belum ada dari sidang. Jadi belum terbukti kalau Ferry itu bersalah. Harusnya dia mendamaikan sebagai pengacara. Dari awal Ferry udah minta itu barang-barangnya Ferry mau diambil. Tapi Vena udah bilang ke Ferry, kamu nggak usah datang ke rumah saya. Nggak boleh nginjek lagi ke rumah saya. Kenapa nggak dari awal dia ngasih? Dia kemarin bilang begitu karena mau ngembaliin barang, karena udah ada statement dari Bang Sunan. Baru dia bilang, karena mungkin ketakutan ya. Harusnya dari awal, begitu dia Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja. Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Dia seneng barangkali ya, Ibu Vena mengumpulin barang-barang bekas. Sementara buat apa sih barang-barang bekas gitu? Harusnya cepet-cepet dikembaliin begitu Ferry minta. Jadi sementara Ferry-nya tidak boleh menginjak ke rumahnya Vena. Saya udah datang ke rumahnya Vena. Saya mau silaturahmi, mau menanyakan juga ada apa ini awalnya kenapa. Tapi kan tidak dibukakan pintu.